Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Julianti Hartono dengan NIM 2022-053-0043. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Triastuti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang fans culture dan consumer culture. Pengalaman pertama saya yang akan saya ceritakan yaitu tentang fans culture. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang fans culture itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari fans atau penggemar, yaitu mereka yang menyukai seseorang bahkan terkesan obsesi dan posesif terhadap idolanya sendiri. Lalu fans culture itu adalah salah satu fenomena sosio-budaya yang bergantung pada budaya populer, yang disebabkan oleh pemujaan dan pengejaran yang berlebihan terhadap suatu objek di dalam individu atau kelompok karena keberadaan virtual atau nyata mereka yang mengakibatkan budaya konsumsi dan hasil dari konsumsi yang berlebihan dari objek favorit mereka. Nah, dari fans sendiri itu juga terlahir fandom, bagian dari subculture fans yang menawarkan ruang untuk komunitas yang memungkinkan orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam yang kemudian membentuk mereka atas ikatan dengan minat yang sama. Contohnya, saya sendiri sebagai fans dari NCT atau yang disebut juga sebagai NCTzen. Saya rela mengeluarkan uang 65.000 per bulan agar saya mendapatkan info dan foto dari bias saya di NCT yaitu Taeyong. Saya juga rela untuk membeli album terbaru mereka seharga 300 lebih hanya untuk mendapatkan photocard karena saya sangat menyukai Taeyong NCT. Karena menurut saya ia tuh adalah orang yang bijaksana, keren, berbakat dan juga memiliki paras yang tampan. Saya akan memberikan contoh yang lain dari fandom yang terkenal yaitu EXO-L atau penggemar dari K-pop group EXO. Penggemar K-pop ini mereka itu rela mengeluarkan uang yang sangat banyak saat bias atau idola mereka itu ulang tahun. Salah satu contohnya saat EXO itu mengeluarkan album terbaru, penggemar mereka itu rela untuk mengumpulkan uang membantu mempromosikan grup kesayangan mereka di Burj Khalifa. Nah, lalu di K-pop idol di dunia K-pop itu kita itu ada fansign, yaitu saat idol mengeluarkan album terbaru mereka, kita itu mendapatkan kesempatan untuk video call secara langsung dengan idol atau bias kita. Nah, caranya itu dengan kita bergabung dengan fan club dari K-pop grup yang kita inginkan. Lalu karena di situ kita mendapatkan informasi update tentang idol K-pop, termasuk pengumuman jika ada fansign yang akan disebarkan kepada kalangan para fans. Lalu kita juga harus membeli album karena di sini perusahaan itu biasanya memilih beberapa fans yang sudah mengikuti dan melakukan pembelian event pre-order fansign, sehingga banyak fans yang membeli album itu sampai jumlahnya ratusan atau ribuan agar mereka tuh mendapatkan peluang atau kesempatan yang lebih banyak untuk dipilih agar dapat video call secara langsung dengan idola mereka. Nah, di dunia K-pop juga kita itu menyebutkan fans yang berlebihan itu sebagai sasaeng. Nah, sasaeng ini tuh sangat berbahaya karena mereka itu bisa mendapatkan informasi privasi idol seperti mendapatkan nomor telepon. Lalu mereka juga menguntit idol itu kemanapun mereka pergi, lalu mendapatkan alamat rumah idol itu sendiri. Mereka juga kadang meneror idol itu gitu. Salah satu contohnya yaitu sasaeng dari Jaehyun NCT. Saat Jaehyun NCT ini melakukan tour di suatu negara, ia menginap di salah satu hotel dan kamarnya dia itu juga dibobol, diumbar, dan divideokan oleh sasaeng. Hal ini sangat berbahaya bagi privasi dan keamanan dari idol itu sendiri. Berbicara tentang fans culture juga berhubungan dengan consumer culture.
Jadi apa sih consumer culture itu? Yaitu di mana seseorang mengonsumsi sesuatu bukan karena manfaat, melainkan karena citra atau status sosial. Gaya hidup konsumtif ini mengakibatkan individu pada masyarakat industri maju telah kehilangan kekuatan untuk berpikir kritis dan untuk mengadakan perlawanan terhadap teknologi dan gaya hidup konsumtif tersebut. Konsumsi tidak lagi dilakukan karena kebutuhan, kepuasan atau kenikmatan, akan tetapi konsumsi ditunjukkan untuk mendapatkan status sosial tertentu. Sebagai contoh, saat ini di dunia K-pop itu banyak sekali K-pop idol yang sudah menjadi brand ambassador atau global ambassador sebuah high fashion. Nah, lalu fans mereka itu akan berusaha untuk membeli barang yang sama dengan apa yang idol mereka gunakan. Dengan begitu, para fans ini membeli sesuatu bukan karena mereka membutuhkan atau bukan karena manfaat dari produk tersebut, melainkan karena citra dan status sosial. Sebagai contoh dari pengalaman saya sendiri, saya membeli topi yang sama digunakan oleh bias saya di Seventeen, yaitu John Wonwoo. Saya bisa saja memilih topi dengan brand lain, akan tetapi karena topi ini digunakan oleh John Wonwoo, jadi menurut saya ini memiliki citra tersendiri. Lalu selain itu juga para agensi itu menjual merch K-pop group mereka dengan harga yang mahal. Lalu para fans itu akan membeli merch yang sangat banyak dan mereka akan menunjukkan atau memamerkan merch mereka di sosial media. Dengan begitu fans lain dari fandom lain atau dari fandom mereka sendiri itu akan menilai bahwa individu tersebut memiliki status sosial yang tinggi, karena harga dari merch itu juga dapat dibilang cukup mahal, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.